Salam saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Video ini akan mengulas bagaimana saya menemukan kasus di dalam koperasi yang sedang kami bina, kami ikuti, yakni koperasi CU 17 Agustus. Intinya sederhana, saya berharap dengan video ini kita bisa makin mawas diri, bisa kita makin mengantisipasi yang namanya penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi di lingkungan koperasi simpan pinjam CU yang kita bina bersama. Saya akan bercerita secara singkat bagaimana asal mulanya saya menemukan kasus penyimpangan ini. Pada bulan Mei, tepatnya tanggal 31 Mei, saya datang ke kantor CU 17 Agustus untuk membayar kewajiban. Di sana, saya sudah menjadi anggota sekitar 11 bulan. Nah, yang pertama yang saya tanyakan adalah kepada mereka, mana payung? Awalnya payung saja, karena mereka berjanji apabila orang menanam saham di atas 5 juta akan mendapat sebuah payung. Maka saya tanyakan, payung saya mana? Udah hampir setahun kok belum dapat. Nah, jawab dari bagian yang mengurusi itu, namanya C. Simanjuntak, dia bilang belum selesai bang. Akhirnya ya sudah, saya sambil nunggu antri, saya lihat di papan pengumuman ada di situ ditempelkan lapor LKSB. Disitulah laporan statistik mengenai keuangan koperasi tiap bulan. Mata saya tertuju waktu itu hanya kepada payung, sebab di sana sudah tertulis biaya pembuatan payung 1,5 juta. Nah, saya nggak konsen ke tempat yang lain, hanya payung saja. Akhirnya saya tanyakan, itu dek sudah ada payung, dana anggarannya, kenapa payungnya belum selesai? Ya belum selesai dari pabrik bang, itu jawabannya. Akhirnya ada seorang karyawan, saya agak lupa, dia mengatakan, kalau anda kurang puas tolong dibuat kritik dan saran. Akhirnya saya ambil pena, saya ambil kertas, saya tulis kritik dan saran waktu itu yang pertama sekali saya singgung mengenai payung, nggak lebih. Namun di dalam perjalanannya setelah saya pulang, keesok harinya saya datang lagi. Saya lihat laporan itu, saya ada sesuatu yang lain tidak saya lihat. Tiba-tiba mata saya menolak kepada deposito BPR sebesar 3,12 miliar. Nah, lagi-lagi saya buat surat yang namanya surat kritik dan saran. Waktu itu yang saya kritisi, kenapa uang ini disimpan 3 miliar sedangkan yang dijamin LPS hanya 2 miliar? Kalau bisa uang ini dipecah dua, sebagian 2 miliar, yang 1,2 miliar lagi disimpan ke tempat lain. Awalnya itu saja. Nah, untuk menuliskan itu saya lihat di LKSB di papan pengumuman itu ya, saya bagaimana mata saya tertuju ke arah bunga deposito. Di situ saya lihat, kan ini bulan 5 nih. Pada bulan April tertulis 37 juta. Pada bulan Mei tetap 30 juta, artinya tidak ada pergerakan alias nol. Lantas setelah itu, saya tidak mengkritisi itu juga. Saya hanya masih mengkritisi yang namanya penyimpanan uang 3,10 miliar. Akhirnya saya masukkan ke kotak saran. Seminggu kemudian saya kembali lagi ke koperasi. Saya penasaran, ya. Akhirnya saya temui yang namanya N. Simanjuntak. Saya minta laporan yang di LKSB itu untuk saya ambil. Dia keberatan, dia bilang minta sama manajernya di Gultom ya. Akhirnya saya minta. Entah bagaimana di Gultom ini kayaknya emosional menjawab kehadiran saya. Dia bilang, partai mana yang nyuruh abang? Saya sudah bilang, abang mau neror kami, macam lah dia bilang. Tetapi ya sudah, saya nggak nanggap itu. Saya bilang, kamu jangan terlalu begitu, saya hanya meminta laporan LKSB ini. Saking emosialnya dia bilang, berapa lembar sama abang? Saya jawab, 1 pun bisa. Tapi 1 yang saya minta, yang ini bulan 5. Saking emosionalnya, nah, ambil aja semua. Dia kasihlah 5 mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan. Saya bilang terima kasih, akhirnya saya pulang. Sesampainya di rumah, saya analisa. Januari, saya lihat di situ bahwa uang di dalam deposito 2,12 miliar. Ya, Januari. Terus saya buatlah kolom-kolomnya di Excel dengan bunganya waktu itu 9 juta. Februari 3,12 miliar, bunganya 18 juta. Maret 3,12 miliar, bunganya 32 juta. April 3,12 miliar, bunganya 37 juta. Mei 3,12 miliar, bunganya 37 juta.
Nah, di sini kan sudah jelas ya. Artinya sebelum Januari pasti deposito ini masih ada karena dia kan mundur sebulan. Kita masukkan misalnya deposito hari ini kan bunganya bulan depan. Jadi ketika saya baca itu Desember berarti Januari Desember berarti kan ada. Saya belum langsung melakukan gugatan kepada mereka, tidak. Karena yang saya pikirkan kalau saya langsung melakukan gugatan, bahan-bahan saya kan belum banyak. Maka saya mencari tahu lah. Saya buat di Facebook saya ingin mensomasi 17 Agustus siapa yang mengetahui keadaan ini, siapa yang vokal kira-kira gitulah. Akhirnya masuklah ke inbox saya 2 nama dicalonkan kawan. Yang pertama Boru Sinaga, saya lupa namanya, tapi dia seorang guru. Yang kedua Basaria Tobing. Yang ketiga besok harinya datang. Orang ini bertiga ternyata waktu RAT 2018 bulan 2 ada satu abang kita Nenggolan. Jadi saya seleksi lah. Saya hubungilah Ibu Sinaga, tidak berbalas pantun. Saya hubungi Basaria Tobing, langsung kontak. Setelah itu dia datang ke ruko saya membawa protes mereka ketika RAT 2018. Saya bilang oke, minta saya pelajari. Akhirnya saya pelajari. Saya bilang saya butuh laporan sebelumnya ini. Akhirnya dia cerita bahwa ibunya adalah bendahara, mantan bendahara berapa lama lah gitu kan. Akhirnya saya datang ke rumah mereka. Ternyata inang ini menyimpan laporan itu secara lengkap dari 2013 sampai 2018. Laporan pertanggungjawaban ya. Saya mintalah buku-buku itu dah. Setelah sampai saya di rumah, saya olah lagi data ini. Saya dapatlah fakta. Dalam bulan November, uang itu ada 1 miliar. Dengan akumulasi bunga sebesar 11 juta sekian-sekian ya. Artinya, uang tersebut di bulan Oktober ada. Nah, kita tidak tahu deposito ini dibuka apakah bulan September, Oktober atau bagaimana. Tetapi intinya di sini bunga itu sudah ada 11 juta. Nah, bulan Desember deposito yang 1 miliar meningkat jadi 2,12 miliar. Bisa dilihat ya, 2,12 miliar dengan bunga diakumulasikan jadi 16 juta atau bunga pada saat itu 5 juta sekian-sekian. Oke? Nah, artinya ada pergerubahan uang 1,12 miliar penambahan. Artinya di sini bahwa deposito itu adalah deposito per bulan. Sehingga bisa diganti-ganti nilainya, bisa ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Kalau dia deposito per tahun, dia tidak bisa ditambahi sebelum sampai setahun. Atau kena penalti atau tutup deposito dulu, baru bisa ditambahi. Nah, sekarang kita lihat pada bulan Januari. Di bulan Januari, di situ terjadi yang namanya uang tetap. Januari ya, 212 miliar tetap. Tetapi bunganya berkurang. Karena mungkin ya sudah diambil lah. Karena saya nggak ngerti kemana lari bunganya ini. Kalau dibilang untuk langsung dibagikan ke dividen kan bukan demikian teknisnya. Karena dividen itu kan dibagikan, kalau nggak salah sekitar bulan 3, bulan 4 lah. Atau memang yang tutup buku kita anggap ya. Oke, dinolkan lagi. Tapi kalaupun dinolkan, itu tidak benar juga. Mengapa demikian? Karena uang di bulan Desember, itu bunganya jatuh ke Januari. Kan demikian. Maka 2,12 miliar, bunganya dibuat di situ hanya 9 juta. Atau 0,4% ya. Nah, kita lihat lagi pergerakannya pada bulan Februari. Bulan Februari, uang itu sudah jadi 3,12 miliar. Artinya ada penambahan uang 1 miliar. Nah, di otak kita adalah kita bangga karena uang kita meningkat. Kan demikian. Nah, cuman bunganya tetap stagnan. Oke, kita anggap karena dia bulan Desember, bunganya ke bulan Januari, Januari ke Februari. Kan demikian. Sekarang masuk kita ke bulan Maret. Nah, di bulan Maret harusnya ada peningkatan signifikan daripada bunga uang tersebut. Memang benar, itu 14 juta ya. Kalau kita lihat, jadi 18 tambah 14 juta, 32 juta. Nah, kenalah kita mulai musibah di bulan April. Bunganya kok turun jadi 5 juta. Kan aneh. Apa ada penurunan daripada bunga deposito? Bolehlah ada, tapi tidak setajam ini. Nah, lihat ini, 3,12 miliar bulan Maret, bunganya itu 5 juta. Kan gitu.
Sementara pada bulan Februari bunganya 14 juta. Cara melihatnya Februari bunganya itu jatuh ke Maret. Maret bunganya jatuh ke April. April 5 juta, 14 juta. Itu sekitar 9 juta lah kita kehilangan bunga saat itu. Di situ saya mulai curiga, BPR mana yang secara drastis mengeluarkan uang seperti ini? Bunganya kok jatuh sekali. Nah, musibah itu mulai terungkap April sampai Mei. Nah ini, perhatikan, April bunganya 0. Karena di sini dibuat 37 juta, Mei 37 juta. Jadi bunga bulan April itu 0. Nah, di sini kalian sudah bisa paham ya. Artinya kecurigaan saya itu beralasan bahwa yang pertama, kalau bunga 0 itu hanya bisa dikatakan itu jika BPR-nya bangkrut sehingga dia nggak mampu lagi bayar bunga, kan gitu. Yang kedua, bisa jadi bulan Mei ini ditutup buku atau diambil bilietnya itu, diambil dikeluarkan semua, ditutup, maka tidak ada bunga. Bulan 4 ya, bulan April ditutup. Cuman keanehannya kalau April ditutup, kenapa bulan 5 uang itu masih tertulis 3,12 miliar? Kan gitu. Ngerti maksud saya? Nah, kalau deposito ditutup bulan April, maka di bulan Mei itu sudah 0. Depositonya nggak ada, maka bunganya nggak apa-apa 0. Karena nggak ada lagi uangnya. Di situ kan jelas, April bayar bunganya kan Mei 0. Harusnya Mei itu tidak ada lagi 312 miliar, tetapi sudah 0. Nah, kecurigaan saya yang berikutnya itu ternyata dari dugaan saya bahwa deposito itu tidak ditutup, melainkan fiktif, deposito fiktif. Isi deposito itu tidak ada uangnya, 0. Hanya dituliskan untuk mengelabui anggota, seolah-olah kita masih punya uang dan anggota tidak curiga. Itulah yang terjadi. Itulah menyebabkan saya menggugat mereka dengan melakukan somasi. Itu yang pertama sekali. Sampai sini mungkin kawan-kawan udah pada paham ya. Andai kata dia cerdas, sebenarnya dibayarkannya aja bunganya itu, maka tidak bisa kita mencari titik lemah daripada deposito ini. Mengapa tidak bisa dicari ya? Karena dibayar dia, tapi mungkin dia serakah sehingga dia nggak membayar, uangnya nggak mau keluar, dia biarkan itu 0. Karena asumsi dia anggota itu adalah manusia-manusia bodoh yang bisa dia kelabui. Bayangkan dari mulai bulan November kita dikelabui, kita nggak tahu. Sampai bulan Mei pun kita nggak tahu. Untung saya melihat ini hanya gara-gara itu, lalu saya buat surat somasi kepada pengurus. Somasi itu saya layangkan tanggal 20 bulan 6 2018. Nah, di dalam somasi itu sebenarnya ada beberapa hal yang kami gugat. Tetapi salah satunya yang terbesar itu adalah deposito BPR. Terus yang kedua ada namanya bagi hasil untuk bonus pengurus dan karyawan itu di markup 50%. Tetapi sudahlah, saya konsentrasinya hanya ke deposito BPR. Dan mengenai yang di markup itu ada pengawas sudah mengakui bahwa mereka keliru dan minta maaf. Dan di dalam waktu pertemuan kami malam itu, kami sudah mengatakan kekeliruan hanya satu kali. Ini sampai berkali-kali tak mungkin, dan pernah benar 2013. Mulai 2014 ke atas sudah mulai salah terus di markup 50% ya. Dah, kita lupakan. Jadi tanggal 28 somasi kami dijawab bulan 6. Cuman kita ada kondisi yang tidak mengenakan sehingga mereka tidak bisa menemui kami. Nah, tanggal 7 bulan 7 hari Sabtu dia jam 20 kami bertemu di kantor CU. Waktu itu yang hadir semua pengurus, hampir semua, kalau bisa dikatakan semua ya. Oh, si Tommy nggak ikut ya, semua. Sesudah itu karyawan ada beberapa orang, dan kami tim somasi ada aku, Basaria, sama ada satu lagi bapak itu lupa saya namanya, bertiga. Nah, di dalam somasi yang kami ajukan itu tentu kami bertanya, ini di uang ini dibuat di BPR mana? Kan demikian. Nah, dari hal itu kami tanyakan kepada bendahara, bendahara nggak tahu. Dia bilang saya tidak tahu. Oke, panggil bagian yang membuat keuangan ini, siapa laporan keuangan ini? Dipanggillah saudari N 9 juta. Sampai dia datang, saya tanya, apakah Anda tahu di mana uang ini disimpan? Mengapa bunganya 0? Dia juga mengatakan tidak tahu. Dia hanya melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh ketua kepada dia.
Oke, saya bilang. Jadi malam ini saya mau bertanya, kemana uang ini semua pergi? Kan itu. Masa tidak ada satupun yang tahu pengurus? Akhirnya sebagai ketua KSP 17 Agustus, Bapak SP Huta Barat berdiri dan mengakui bahwa uang itu dia ambil seluruhnya 3,12 miliar dan diberikan kepada pihak ketiga. Dan beliau mengakui bahwa uang itu keluar atas persetujuan seluruh pengurus. Itulah kejadian malam itu. Tetapi saudara Basaria meminta, tolong tunjukkan mana buktinya uang itu kepada pihak ketiga, mana MOU-nya. Saudara SP Huta Barat mengatakan, ada. Ya kalau bisa hadirkan, saya bilang, rumah dekat, fotokopinya aja jadi boleh. Dia bilang, orangnya saya bawa besok. Kami nggak butuh orangnya, kami butuh adalah perjanjiannya hitam di atas putih. Karena ini menyangkut uang anggota. Nah, malam itu dia mengatakan, betul atas persetujuan seluruh pengurus, tetapi yang menaikkan perjanjian itu dia dengan istrinya. Sekarang kita lihat, apakah yang sebenarnya terjadi? Kami malam itu tetap ngotot, tetap meminta bukti pengeluaran uang 3,12 miliar itu benar nggak antara koperasi dan pihak ketiga. Dia selalu mengatakan pihak ketiga. Sementara kami katakan menurut undang-undang koperasi tidak boleh memberikan dananya kepada pihak ketiga. Pihak ketiga itu nggak dikenal. Yang dikenal itu buat perjanjian adalah pihak pertama dan pihak ketua. Pihak ketiga itu siapa? Kan demikian. Apakah dia orang di luar koperasi, kami tanya. Dia jawab, tidak menjawab. Apakah dia orang yang calon anggota koperasi? Tidak dijawab. Siapa namanya? Tidak dijawab. Jadi kami pulang pada malam itu tidak ada satupun jawaban siapa orangnya, apakah dia anggota, apakah tidak ada. Itu tidak ada pada malam itu. Oke, selesai. Nah, kejadiannya ini besoknya kami lakukan lagi surat menyurat, kami lakukan lagi pembicaraannya. Akhirnya kami atas saran daripada SP Huta Barat di sini yang menyarankan kalian silakan lapor ke polisi, kan demikian. Bukan kami loh yang meminta dilaporkan ke polisi, dia. Pada malam itu dia pukul meja sekuat-kuatnya, dia bilang silakan lapor ke polisi, saya tidak takut. Saya katakan terima kasih Pak, Bapak orang yang bertanggung jawab, patut ditiru. Besok kami lapor ke polisi. Maka tanggal 7 kami melaporkanlah kasus ini ke polisi. Jadi permasalahan kita malam ini kita batasi dulu hanya sampai penemuan kasus. Karena video yang kedua nanti kita membahas bagaimana kejadian ini di Polsek Mandau. Mulai dari kami melapor sampai Polsek Mandau mengatakan tidak ditemukan dugaan pidana penggelapan. Sebab waktu itu saya melaporkan hanya penggelapan. Sudah? Nah, yang mau saya bahas di sini adalah bagaimana seorang ketua bisa mengeluarkan uang begitu besar 3,12 miliar kepada satu orang. Apakah koperasi di Indonesia tidak punya namanya batas plafon? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, setiap bulan dia melapor ke Puskopditnya dan ke Inkopdit, itu kan LKSP dilaporkan. Mengapa mereka tidak melihat? Mengapa di sana tidak ada yang namanya bagian untuk melihat laporan? Laporan nggak banyak, sedikit. Saya pikir dimasukkan ke komputer dalam Excel aja bisa dicari itu kesalahannya. Buktinya saya pakai Excel langsung ketemu kok. Yang saya herankan di situ apa fungsi Inkopdit sama Puskopdit tadi? Apa fungsinya? Laporan sudah begitu jelas, ada deposito, ada dibuat di situ bunganya 0, mereka nggak tahu. Aneh. Apakah koperasi ini tidak ada istilahnya orang-orang cerdas di situ yang bisa memonitoring seluruh koperasi di Indonesia? Katakanlah satu Inkopdit, satu Puskopdit, Kopditnya sendiri ya. Berapa sih anggota di bawahnya? Buat 200. Karyawan berapa? Saya pikir 200 dimasukkan Excel aja sebentar selesai, nggak sampai sebulan. Masa nggak bisa melihat? Sudah, itu yang saya herankan. Apa arti pergerakan koperasi di Indonesia ini sekarang? Saya nggak ngerti. Semua didiamkan, semua dibiarkan. Bahkan sampai saya temukan kasus orang hidup dibuat mati, sudah saya laporkan ke Inkopdit ke Jakarta, ada Perma. Saya laporkan, dianggap saya seperti tunggul-tunggul. Hanya dibilang saya terima laporan Anda, sudah begitu. Setelah itu dikasihlah sejenis teguran kepada CU. Tegurannya disuruh kembalikan uang.
Ya nggak ada, cerah lah. Orang itu membuat kejahatan. Saya punya satu lagi, orang hidup dibuat mati, tapi belum saya kasih kepada Daperma. Kenapa? Saya jengkel, nggak ada gunanya. Hai, paling disuruh kembalikan, lah kita yang melapor apa? Kan begitu. Seperti tidak ada. Maka saya katakan, yang lucunya Daperma ini, uang itu dikasih. Masa nggak ada orang ketika mengasih uang Daperma itu kan orang datang ke rumahnya. Masa nggak tanya tetangga kiri kanan, iya sudah mati si Anu? Aneh kan, bisa lolos hal-hal seperti ini. Di mana letaknya Daperma? Kan tadi bubar-bubarkan aja lah itu. Ngapain dia membuat seperti itu, membuat orang kita jengkel, menderita, kita mau melaporkan kebenaran itu jadi tidak ada. Itulah yang saya kesalkan. Mulai dari PUS di Pekanbaru sampai Inkobdit, semua diam, membisu diam. Kenapa saya bilang diam? Nanti di video yang berikutnya saya akan bercerita bagaimana saya melapor ke mereka, bagaimana saya melakukan protes. Bahkan saya protes pun ke PUS, uang tetap keluar pinjaman 2,5 miliar. Harusnya ini koperasi diaudit dulu, baru turun cair pinjaman. Ini enggak. Berarti di PUS juga sebenarnya ada terjadi yang namanya kong kali kong. Atau orang itu tetap dibodohi. Sudah saya telepon itu, kok nggak salah jabatannya apa ya, bendaharan entah apa. Saya bilang, kami lagi ada masalah Pak, tolong jangan dicairkan pinjaman. Tapi cair 2,5 miliar. Bagaimana cara orang ini mengeluarkan itu? Saya heran. Oke, sekianlah keterangan yang bisa saya berikan. Kita lanjutkan kepada video kedua, bagaimana proses hukum di Mandau. Bukan hanya saya yakin seluruh pakar hukum pun akan melihat ini menjadi sesuatu hal yang aneh. Anda akan tahu nanti, mereka menanyakan kepada pakar, katanya pakar hukum itu, universitas terkenal di Riau. Pakar hukum bisa jadi bodoh. Saya bodoh-bodohi, memang bodoh. Bagaimana bodohnya? Anda penasaran kan? Nanti saya jelaskan. Inilah yang harus kita ungkap, namanya kebenaran. Sekalipun langit runtuh, kebenaran tetap harus ditegakkan. Sekian dan terima kasih.